Masih di Prime Time Talk, sebelum kita lanjutkan dialog, terlebih dahulu kita lihat kutipan dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat. Ini dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi yang ingin cari peluang karir politik di partai lain meskipun dengan sedih, saya persilahkan, katanya Bang Ruhut. Ya, ini artinya apa nih Bang Ruhut? Jadi memang itu boleh jadi cawapres dari koalisi lain atau gimana? Oh enggak, jadi di sini yang saya katakan beliau seorang negarawan yang agung, ya. Beliau mengedepankan demokrasi, itulah Pak SBY. Saya sebagai juru bicara ingin mengatakan sangat cair. Beliau mengatakan begini, inilah partai kita, kita jujur aja ya, prestasi Pak SBY 10 tahun itu kan baik sekali. Tapi kan nyatanya kan kami 10%, ya. Kalau kira-kira merasa tidak mau lagi bersama kita, silakan kepada kader-kader. Tapi tadi saya terharu, semua mengatakan, jadi ini bagus tadi pertanyaan sebelum kita tadi jeda sebentar. Kuesioner itu saya sudah bisa punya bayangan, karena tadi ada 6 mewakili 34 DPD, 34 provinsi, yang mana intinya bisa dikatakan semua tidak mau bersama PDI Perjuangan, tidak dengan Gerindra. Masih ada yang Gerindra, kebetulan yang dari Sulawesi. Kita senyum-senyum, kok bisa yang Sulawesi? Oh ya, Mas Prabowo ibunya kan Manado. Ada, tapi kan mayoritas memang netral dan memilih untuk di luar poros baru dan netral. Tadi juga sempat ingin saya tanyakan bahwa ini kan bicara juga masalah demokrasi begitu ya di Partai Demokrat. Voting jam 7 ini akan diumumkan, apakah nanti akan dibawa hasilnya mendengar jajak pendapat juga dengan Pak SBY atau langsung diputuskan setelah hasil voting ini? Itu bisa direkap saja atau bisa juga dibuka ya. Tapi kita udah kan semua kawan-kawan kan terbuka semua kiri kanan, enggak apa, kita dibagi amplop di tiap-tiap meja kita. Jadi semua udah saling tahu. Jadi memang banyak milihnya 3 sama 4. Enggak ada milih yang ke PDIP, enggak, ke Gerindra, enggak. Kalaupun ada itu yang aku bilang tadi, Sulawesi. Ya, Pak Syamsuddin, tadi kan memang Anda menyatakan bahwa pilihan untuk netral adalah baik-baik saja begitu ya. Tapi kalau pertanyaannya begini, lebih baik ke PDIP, lebih baik ke Gerindra, atau lebih baik menjadi seperti ini, netral, atau di luar dari itu semua? Begini, jadi ini kan pilihan politik ya. Tiga-tiganya sah-sah saja. Masalahnya adalah bahwa yang mana yang paling masuk akal, realistik untuk dicapai dalam jangka pendek ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi pemerintahan itu kan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Jadi bagi saya di eksekutif atau di legislatif itu pada dasarnya sama, berjuang untuk bangsa kita gitu. Jadi artinya kalau misalnya menjadi oposisi begitu ya, di luar dari pemerintahan begitu untuk Demokrat ini, kedepannya akan seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh Demokrat sehingga mungkin dia akan tetap bertahan di hati masyarakat? Saya pikir akan menjadi pengalaman yang sangat bagus untuk Partai Demokrat apabila memutuskan untuk menjadi oposisi. Kenapa? Sebab dengan demikian akan belajar banyak dengan pengalaman 10 tahun ini. Mengapa tadinya ada di puncak tiba-tiba jatuh. Mungkin 5 tahun ke depan bisa lebih baik gitu. Baik. Kalau dari perolehan kursi kan Demokrat hanya sekitar 91 kursi ya Pak ya di DPR. Nanti akan seperti apa nanti kalau memang menyatakan diri sebagai oposisi? Ya tentu kita tahu peta kekuatan di Senayan itu kan memang agak relatif seimbang ya satu sama lain ya. Yang paling besar tidak sampai 20%. Nah oleh sebab itu akan sangat signifikan setiap partai politik yang mengambil posisi sebagai oposisi itu saya melihatnya sangat signifikan. Artinya sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pembuatan undang-undang, pengawasan, APBN, dan lain sebagainya. Bang Ruhut, kembali masalah survei tadi yang katanya lebih condong ke netral atau menjadi opsi dominan begitu ya. Ini katanya bagus nih Bang untuk jadi oposisi? Ya, jadi netral ini tadi juga Pak SBY tadi ke podium ya. Bukan berarti kami golput atau abstain loh. Kita tetap mensukseskan Pilpres. Silakan aja mau milih yang mana ya, tapi bukan kita partai. Ya, udah itu kalau kaitan tadi kami bukan 91, kami 61 kursi. 61 kursi. Tapi kan
ditambah dengan Dimarkup tadi sama saya 30 kursi. Ditambah dengan yang kalah kan. Ya. Ya. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Samsul Haris itu betul sekali. Jadi ya lumayan, dan bagi kami sebenarnya saya kasih contoh misalnya di Singapura ya. Oposisinya itu cuma 1-2, tapi 1-2 orang loh waktu itu. Ya. Waktu Pak Lee Kuan Yew, tapi bukan masalah besar kecil. Tapi bagaimana bisa betul-betul menyuarakan suara rakyat. Baik. Jadi nggak ada masalah. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Samsul Haris dari LIPI itu tepat sekali. Baik. Bang Ruhut dan Pak Syamsuddin, kita jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi.